Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat podcast terkait pidato Pak Prabowo di sidang PBB kemarin. Jadi di sini saya sudah bersama dua narasumber yang saya temukan. Bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sarjun Hakim dari kelas 9C nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Adrian Avel Anantiano, bisa dipanggil Avel, dari kelas 9C absen 2. Ya, jadi ini narasumbernya ya. Kita tanya dulu kabar gini. Baik. Kayaknya yang satunya ini agak sakit, kenapa ya ini? Gak tahu Pak. Kayak kurang mood aja hari. Oh iya, semoga dengan podcast kali ini jadi mood ya. Ya. Iya. Jadi saya mulai dengan pertanyaan dasar dulu aja. Kan kalian ini udah nonton ya di YouTube tentang pidatonya Pak Prabowo itu. Jadi kalau kalian udah nonton videonya dari awal sampai akhir tuh, menurut kalian tuh komentar dari kalian tuh gimana dulu deh? Ya, mantap sekali ya, mantap banget. Jadi kayak Presiden Prabowo itu sebenarnya kayak ada sesuatu kayak semangat gitu ya, biar karena dia tuh pengen jadi kayak Pak Soekarno gitu. Jadi biar setidaknya semua negara itu mendengarkan dia saat berpidato. Ya, yang pertama yang nggak orang lain lihat itu adalah dia berpidato setelah Presiden Trump. Jadi kalau menurut saya itu pidatonya Presiden Trump itu kayak muter-muter gitu ya. Nah, jadi yang pertama dia membahas kalau PBB itu nggak penting di negaranya. Jadi kalau Presiden Trump di negaranya itu punya masalah, dia bisa kayak beresin sendiri tanpa PBB. Yang kedua itu dia bilang kalau climate change itu hoax gitu lah ya. Habis itu gilirannya Pak Prabowo. Yang pertama dia membahas tentang kalau PBB itu sangat penting di Indonesia. Jadi kayak kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya di PBB itu kayak membantu gitu. Yang kedua dia bilang kalau sebenarnya climate change itu nggak hoax. Buktinya kayak Jakarta tinggi lautnya itu lama-lama naik 5 cm, naik 5 cm, naik 5 cm gitu. Mungkin itu 2030 bisa banjir ya kira-kira. Nah, itu gitu sih menurut saya. Ya, bagaimana kalau dari ini narasumber Mas Taki? Ya, menurut saya tambahan dari Avel ya. Sebelumnya itu Presiden Trump tuh ingin audiens tuh melihat sisi bahwa kenapa Israel menjajah Palestina ya. Sedangkan saat Pak Prabowo pidato ini Pak Prabowo itu kayak menyangkal pernyataan Presiden Trump bahwa Palestina itu harus merdeka, harus bebas dari penjajahan. Ya. Saya kurang lebih mengerti sih poin-poin dari komentar kalian ini. Mungkin bisa santai aja. Sudah. Jadi saya akan langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja lah ya. Masih terkait tentang komentar dari kalian. Kan kalian udah nonton tuh ya. Jadi kalian bisa tahu lah yang mana bagian yang menurut kalian paling menonjol dari video pidato Pak Prabowo di sidang PBB. Jadi menurut kalian tuh apa sih bagian yang paling menonjolnya? Oke, kalau menurut aku itu kayak Presiden Prabowo itu membahas tentang kemanusiaan gitu ya. Jadi kayak Presiden Prabowo itu mengingatkan pengalaman kita kalau kita itu pernah dulu dijajah. Jadi kita punya pengalaman sejarah. Menurut Mas Takin, dia juga pengen ngasih dasar moral ya. Dia pengen audiens itu tahu bahwa Indonesia itu punya pengalaman sejarah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut kalian tuh Pak Prabowo tuh kayak menggunakan fondasi sejarah dalam pidatonya kemarin. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Kalau menurut kalian tuh gimana sih? Kenapa Pak Prabowo itu menggunakan sejarah Indonesia sebagai fondasi utama dalam pidatonya di sidang PBB? Hmm. Kalau menurut saya ya, jadi kayak Presiden Prabowo itu kayak menekankan empati gitu loh. Jadi kayak biar jadi orang-orang tahu kalau sebenarnya itu Indonesia pernah hidup di bawah kekuasaan kolonial gitu. Terus kita lihat ke Palestina, Pak Prabowo pengen audiens itu eh, tahu bahwa rakyat Palestina itu sekarang melalui masa sulit ya. Jadi Pak Prabowo itu ingin audiens itu merasakan hal itu dengan emosional. Jadi menurut kalian itu fondasi sejarahnya itu digunakan untuk kedekatan emosional sebelum menuju ke isu utama yang akan dibahas oleh Pak Prabowo itu ya? Ya, betul. Bagus. Terus saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibicarakan Paling hot. Iya, paling hot segitulah. Menurut kalian tuh apa sikap atau tindakan negara Indonesia yang disampaikan paling tegas oleh Presiden Prabowo? Oke. Jadi menurut saya kalau yang paling hot, yang paling apa ya, yang paling tegas tuh kayak Presiden Prabowo itu menekankan tentang kemerdekaan Palestina. Jadi kayak Presiden Prabowo itu bilang kalau Indonesia itu mau terbuka kalau Israel menerima Palestina gitu. Jadi kayak Indonesia mau membantu mendamaikan lah, atau membantu di perdamaian ya itu buat. Tapi syaratnya Israel itu harus menerima Palestina gitu. Pak Prabowo juga menambahkan dia siap mengirim 2.000 pasukan untuk menjaga perdamaian ya antara Israel dan Palestina. Tawarannya itu bagus juga ya, mengejutkan, kayak fantastik gitu loh. Ya, sangat bagus loh. Kayak membuat tergiur Ya. gitu kan. Bagus. Karena 20.000 Orang tuh nggak banyak. nggak banyak buat di Masukannya jumlah besar gitu Ya, kan. Bantuan sangat jumlah besar. banyak. Iya. Sangat mantap. Iya, bukan. Ya udah itulah, terus kita langsung lanjut aja. Kalau kita bahas lebih detail lagi soal pidatonya itu, terutama tentang bagian pasukannya, menurut kalian tuh kenapa tawaran ini tuh dianggap sangat penting? Ya, yang pertama ini tuh. Ya, yang bagian ini dia ngirimin pasukannya itu, kenapa tawarannya itu menurut kalian tuh sangat penting gitu loh? Karena bisa dilihat dari kayak sejarah-sejarah Indonesia itu, Indonesia itu kayak sudah membantu banyak perdamaian di negara perdamaian gitu ya. Jadi kayak semisal di negara Lebanon, Sudan sama Kongo. sama wilayah-wilayah lainnya gitu. Oh, jadi intinya itu kalian bilang kalau negara Indonesia tuh siap untuk mengambil tanggung jawab untuk membantu negara-negara lainnya. Ya, dari situ juga biar kayak negara-negara lain yang lihat tuh kayak kayak Indonesia itu punya tanggung jawab gitu loh, kayak bukan cuma ngomong gitu doang. Keren. Bukti lah. Ya, terbukti. Jadi kita geser sedikit ya, arahnya itu agak beda dikit. Kan dalam pidatonya itu Pak Prabowo itu bahas tentang lingkungan juga kan ya. Itu kan tentu agak melenceng tentang isu-isu perdamaian yang ada di pidatonya juga. Kalau menurut kalian itu kenapa Pak Prabowo itu membahas tentang lingkungan juga? Apakah sepenting itu ya buat dibahas sampai-sampai dia beralih ke isu lingkungan? Ya, yang pertama itu karena awalnya dia menjelaskan seperti yang saya jelaskan di awal, kalau sebenarnya itu apa ya, kalau climate change itu nggak hoax gitu loh. Dan dia langsung membuktikan juga kalau semisal dia membuktikan kalau si climate change itu nggak hoax. Kayak dia memberi contoh tentang Jakarta ya. Jakarta itu permukaan airnya laut kayak nambah, selalu naik 5 cm tiap tahun. Nah, tiap tahun. Jadi itu kayak
sebenarnya climate change itu kayak apa ya, punya resiko yang bahaya gitu. Jadi kayak yang tadi itu dia bisa jadi resiko banjirnya tinggi gitu. Bisa sampai tenggelam. Tenggelam Jakarta tenggelam. Kamu juga bilang Siwal itu salah satu upaya mitigasi ya. Dia menekankan bahwa tindakan untuk mencegah perubahan iklim itu harus dilakukan dengan cepat. Ya agak terlambat lah. Oh, contoh-contoh yang diberikan itu lumayan spesifik juga ya, juga relate kan sama kita. Jadi wajar aja ya kalau dibahas sama Bapak. Ya, jadi kayak biar realistis sama yang dia omongin juga. Ada bukti ya. Bukti. Iya. Mantap. Iya. Eh, Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Ini pertanyaannya ya pertanyaan santai aja lah ya. Kalau semisal ya kalian tuh menghubungkan dua tema ini antara lingkungan dan perdamaian atau geopolitik gitu kan. Kenapa isu lingkungan dimasukkan ke pidato yang fokus pada geopolitik? Menurut kalian kenapa harus dimasukkan? Ya karena apa ya, kayak dia itu bukan cuma mempengaruhi keamanan doang, dia kayak mempengaruhi keamanan global juga. Jadi kayak semisal krisis pangan gitu, kayak masalah-masalah pangan, masalah-masalah lingkungan dan lain-lain gitu. Mungkin Mas Sakin bisa menambahkan karena saya sedikit bingung juga. Pak Prabowo juga menekankan bahwa pertahanan itu bukan cuma tentang senjata atau militer ya, tapi pertahanan itu juga kesiapan kita untuk menghadapi masa yang akan datang juga, itu namanya juga pertahanan. Jadi bisa dibilang isu lingkungan tuh saling berhubungan ya sama Ya. isu-isu geopolitik. Jadi wajar saja jika harus dimasukkan kan. Ini juga membuat pidato itu kayak terasa lebih luas kan cakupannya. Ya betul, ini yang membuat pidato Presiden Pak Boy itu jadi kayak keren karena dia membahas banyak kayak Iya, enggak isu-isu di satu topik aja gitu kan, enggak muter-muter kayak Iya. Donald Trump tadi. Iya. ya Ya. Ya. Ya, jadi teman-teman mungkin kita sudahi dulu pidato kita podcast kita pada hari ini. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau membuat kalian tersinggung, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.